Kurangi 1452, sisanya berapa lagi? Sisanya cuma 48 tahun lagi ke depan umat Islam hidup di muka bumi ini. Udah dekat atau masih lama? Ustaz, itu kan hadis dhaif. Iya, pertanyaan saya, hadis dhaif ini masih perkataan Rasul enggak? Memang kita tidak membina akidah dan keyakinan kita di atas itu, tetapi kita jadikan ini sebagai ilmu. Cukup. Kaum muslimin, ya Allah, kalau begitu, apa alasan kita untuk berleha-leha lagi dalam hidup ini? Apa alasan kita untuk menelantarkan sholat? Apa alasan kita untuk masih memutuskan tali silaturahim? Apa alasan kita untuk masih bermusuhan karena hanya berbeda organisasi, berbeda mazhab? Apa alasan kita untuk masih pelit membela agama Allah? Apa alasan kita kaum muslimin untuk terus dalam maksiat dan dosa? Apa alasan kita? Bukankah ini waktu sudah dekat? Tanda-tanda yang diciptakan Rasul banyak terjadi di zaman kita. Harusnya kitalah yang paling berlomba-lomba memperbanyak amal saleh. Sampaikanlah ini kepada yang lain. Sampaikan. Banyak hal-hal lain yang belum kami terangkan, Pak, yang kita harus tahu karena kita akan menjalani hidup ini setelah ini. Tolong baca itu kitab. Baca, lihat hadisnya. Lihat petunjuk Rasul, lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Lihat fakta-faktanya, data-datanya yang ada. Lihat, lalu baca, sampaikan. Kalau belum jelas apa yang kami katakan ini, maka ini rekamannya ada. Ini rekamannya ada lengkap. Tolong dengar kembali di rumah. Ini adalah Al-Hujjah TV. Ya, tolong minta kopian dari mereka atau buka Al-Hujjah juga boleh. Al-Hujjah di YouTube. Yang kajian malam ini ada nanti. Dengar lagi tuh. Dengarkan dengan istri kita. Ini yang banyak mendengar malah bapak-bapak, ibu-ibunya tidak seberapa. Padahal kata Nabi, ketika Dajjal keluar, yang paling banyak mengikuti Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita, kata Nabi. Ini yang dengar wanita cuma berapa orang? Itu pun banyak pulang. Harusnya mereka yang paling banyak Bapak ajak dengar, Pak. Sekarang saya yakin di antara Bapak sudah banyak yang bertekad ini. Saya harus menjadi lebih soleh lagi dari sebelum ini. Betul tidak? Bawa sekalian istri Bapak supaya semangatnya sama, ajak mereka duduk sama-sama mendengarkan. Kalau kajian ini nanti akan bersambung, maka pastikan, Pak, boleh nggak bawa istri-istri dari rumah? Bawa istri sekalian, ya, supaya semangatnya jadi sama. Semangat rapat kepada Allah, semangat rapat kepada Al-Quran, semangat rapat kepada pembelaan terhadap Islam di akhir zaman. Ya, demikian kaum muslimin. Jadi saya rasa untuk malam ini cukup sampai di sini. Semoga next time masih ada pertemuan kita berlanjut untuk kali kedua atau ketiga. Jika tidak memungkinkan, lanjutkan di YouTube. Lanjutkan di YouTube. Kitab yang ada, niatkan untuk mendapatkannya, niatkan sebagai pegangan kita. Agar ini bukan hanya omongan saja yang Bapak dengar. Ada pegangannya, ada dalilnya. Ya, sehingga Bapak ngomong nanti ke orang lain, dalilnya jelas. Baik, katanya tadi saya dengar ada diskusi ya. Ingat pembahasan kita belum tentang Dajjal ya. Jangan tanyakan ke saya tentang Dajjal karena belum kita bedah. Yang kita tanya adalah yang sebelum Dajjal. Tentang Dajjal tolong buka YouTube. 2,5 jam. 2,5 jam. Ad-Dukhan ini kan terjadi setelah meteor. Setelah meteor. Syarat bumi ini mengalami hujan meteor di akhir zaman kalau umatku sudah melakukan 3 perbuatan serentak. Penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana, kata Nabi. Musik sudah disenangi oleh umatku di mana? Kemudian khamar dan barang-barang memabukkan sudah beredar di tengah umatku di mana-mana. Tiga-tiganya ini kan sudah. Berarti sebentar lagi meteor dong. Dan Michel Penn mengatakan, NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita dalam ancaman meteor sekarang. Artinya sudah sejalan bersamaan. Kalau meteor sudah terjadi, langsung Dukhan. Nah, setelah Dukhan langsung Al-Mahdi muncul. Sebelum kemunculannya, ini peristiwa ini bersusul menyusul nih. Oke ya, paham? Taubat itu tertutup pintunya ketika matahari terbit dari sebelah barat.
Namun saat Dajjal datang, orang-orang yang tipis ilmunya, persiapannya, dan amalnya, sehingga dia akhirnya terserang oleh kekuatan Dajjal, dia kafir kepada Allah, dia murtad. Pertanyaan yang ditanyakan berarti, apakah mungkin orang itu untuk tobat lagi nanti Pak Ustadz? Ternyata Nabi menjawab, orang yang beriman kepada Dajjal, maka dia tidak akan pernah taubat kepada Allah sampai dia mati. Masalahnya ada di dia, dianya yang nggak mau taubat nanti. Itu ya, bukan berarti dia pengen taubat Allah tolak, enggak. Allah tetap menerima taubat selama matahari belum terbit sebelah barat. Masalahnya dia yang tidak akan mau taubat. Kenapa tidak? Cuma masalahnya kita nggak ikut selamat kan, kulit kita melepuh juga, kita tersiksa. Gara-gara apa? Minimnya kita punya amal soleh. Kalau kita tobat pasti Allah terima, pasti. Yang susah itu adalah ketika Dajjal keluar, dia termasuk yang murtad. Nah ini yang kasihan, karena dia tidak akan pernah taubat lagi sampai dia mati, kata Rasul. Baca nanti hadisnya. Malhamah Al-Kubra itu terjadinya setelah Al-Mahdi muncul, sebelum Dajjal keluar. Jadi dia di sini. Saya singkat dengan MK saja ya, MK. Malhamah Al-Kubra, atau disebut dalam Injil dan Taurat Armageddon, perang Armageddon. Itu terjadi di Syria nanti peperangannya, Pak. Di Syria. Ya, saat itu peperangan sudah dengan senjata manual. Peperangan itu adalah antara Amerika Eropa melawan Islam. Jadi kisahnya nanti kata Rasul, kalian akan diajak melakukan perjanjian damai dengan Rum. Rum itu menurut para ulama ahli hadis di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa. Jadi Amerika Eropa melihat tak mungkin melawan Rusia, Cina, melawan India, Iran, kekuatan blok timur, kecuali mengajak berdamai umat Islam yang saat itu sudah mengkristal menjadi kekuatan nyata di Timur Tengah, dan saat itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka Amerika Eropa merapat kepada Islam, terjadilah perjanjian damai. Kalian akan memerangi musuh bersama di sebelah timur, kata Rasul. Allah akan kalahkan mereka di tangan kalian. Tetapi akhirnya pasukan Rum di A'maq melambaikan bendera salib, dan mereka mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan salib. Disitulah marahnya umat Islam. Terjadilah peperangan besar di sana yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Malhamah Al-Kubra, ya, pertempuran berdarah terbesar. Dan itu pada hari pertamanya umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi berperang meninggal semua, syahid. Hari kedua umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi seluruhnya meninggal juga, semuanya meninggal, syahid. Musuh kalian saat itu adalah terdiri dari 80 bendera, artinya 80 negara. Ya, setiap bendera membawa 12.000 lelaki terbaik dari kalangan orang-orang Nasrani. Pertempuran saat itu luar biasa. Lalu Imam Mahdi mengirim di hari ketiga orang-orang beriman yang juga seluruhnya syahid. Sebagian yang melarikan diri, yang melarikan diri adalah murtad. Pada hari keempat kalian keluar seluruhnya, ya, untuk berperang melawan pasukan Rum ini. Allah menangkan kalian semenang-menangnya, habislah kekuatan Romawi sehabis-habisnya. Begitu nanti. Dan itu terjadi setelah Imam Mahdi keluar. Artinya kebayang nggak oleh kita, semakin sedikit nggak jumlah para mujahidin nanti, semakin sedikit, tetapi kemenangan puncak ada. Nah, setelah kalian memenangkan pertarungan Malhamah Al-Kubra itu, kalian bergerak menuju Turki, kata Rasulullah. Ketika kalian